Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukidio Chandra Purnama dengan NIM akhir 1066 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kode program saya terkait remedi UTS Algo 1. Nah, di sini saya mulai dengan soal pertama yaitu FISBAS 9875 dengan soal di mana terdapat permainan FISBAS di mana tiap anak saling melingkar menyebutkan angka dari 1 sampai N. Ketika angka disebutkan merupakan kelipatan 3, dia harus berkata FIS. Ketika angka yang disebutkan kelipatan 5, dia harus berkata BAS. Dan jika angka yang disebutkan kelipatan 3 dan 5, dia akan berkata FISBAS. Bantu membuat cheat gamenya supaya bisa tahu kapan harus bilang FISBAS atau angka biasa. Di sini dengan input format, baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan, dimulai menghitung dari angka 1 dengan batasan angka 1 sampai 999. Kemudian outputnya keluarkan kumpulan angka, beberapa dari mereka merupakan FISBAS, BAS selain dengan kriteria permainan. Jadi sebagai contoh, menginputkan batasan 6 yang akan keluar sebagai berikut. Nah, untuk kode programnya saya sudah membuatnya. Jadi di sini saya batasannya n sama dengan 6. Apabila dijalankan akan keluar sesuai dengan yang ada di soal. Jadi untuk jalannya kode sendiri, di sini saya membuat percabangan untuk batasannya, kemudian perulangan yang dimana ini untuk mengulang dimulai dari angka 1 hingga batas akhirnya yang diinputkan. Jadi di dalam perulangan ini terdapat percabangan yang memvalidasi nilai kelipatan dari angka. Jadi dimulai dari angka 1 akan dicek apakah angka tersebut merupakan kelipatan 3 dan 5. Apabila iya akan print FISBAS. Apabila bukan, akan lanjut kepada percabangan selanjutnya yang akan mengecek apakah nilainya merupakan kelipatan 5. Apabila nilainya kelipatan 5, akan ngeprint BAS. Apabila bukan, program akan lanjut kepada percabangan selanjutnya, di mana apabila nilai angka saat ini merupakan kelipatan 3, akan ngeprint FIS. Dan apabila semua kondisi di atas tidak terpenuhi atau false semua, maka akan ngeprint angka biasa. Jadi di sini angka biasanya mengambil dari I, perulangan. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang kedua, ada Mas Robot, tubuh prima dengan bilangan prima. Nah, pada soal ini kita disuruh membantu Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Jadi dengan input dua buah bilangan integer, input pertama harus lebih kecil daripada input kedua dan dengan batasan nilai inputan bilangan positif dan di bawah 100. Kemudian outputnya banyak bilangan prima di antara dua input tersebut. Sebagai contoh, ketika menginputkan bilangan di antara 3 dan 15 akan menampilkan jumlah bilangan prima pada pada antara bilangan tersebut. Pada kode program saya di sini saya menginputkan 3 dan 15 dan kemudian dicek kondisinya apakah bilangan tersebut nilai awalnya lebih besar daripada nilai akhir dan juga batasan bilangan positif di bawah 100. Kemudian di sini saya mendeklarasikan jumlah, membuat jumlah sama dengan 0 yang digunakan untuk menghitung berapa total bilangan prima pada yang ada di antara dua bilangan. Nah, di sini saya menggunakan dua perulangan. Perulangan pertama merupakan
perulangan yang digunakan mengecek bilangan awal dan akhir. Jadi diawali dengan n plus 1, jadi kan di antara ya, 3 plus 1, 3-nya itu nggak ikut, jadi dimulai dari 4. Jadi 4 sampai dengan sebelum 15. Nah, untuk perulangan yang pertama. Dan untuk perulangan yang kedua ini perulangan yang akan menentukan apakah nilai I yang di atas ini merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, cara kerjanya untuk perulangan J ini dimulai dari 2 dan kemudian batas akhirnya merupakan setengah dari nilai I yang ditambahkan 1. Kemudian pada perulangan tersebut terdapat perkondisian apabila I modulus J sisa baginya adalah 0, maka program akan dihentikan paksa. Nah, ini dilakukan agar program tersebut berhenti, yang artinya bilangan I itu bukan bilangan prima karena ada faktor lain selain 1. Jadi program dihentikan dan akan lanjut pada else, dan tidak akan lanjut pada else, yang dimana else ini akan berjalan ketika program for ini dijalankan sepenuhnya tanpa adanya break. Jadi setelah break ini program akan lanjut lagi ke J ini, mengulang lagi, ngecek sampai dengan batasnya I sampai dengan sampai batasnya habis, dan apabila batasnya habis akan ngulang lagi ke atas, nambah I, nilai digitnya I. Dan apabila program perulangan J ini diselesaikan sampai akhir tanpa break, maka jumlah bilangan primanya akan ditambahkan 1. Jadi sebagai contoh, outputnya sama dengan yang ada di soal. Saya menginputkan nilai awalnya 3 dan nilai akhirnya 15. Yang keluar adalah 4. Total 4 bilangan prima. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, Detektif Budiono Siregar. Di sini terdapat soal kita diharuskan terdapat sebuah pesan yang dimana kita diharuskan memecahkan misteri, jadi mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul pada pesan tersebut. Jadi tidak boleh memunculkan 2 huruf yang sama. Sebagai inputan kapal laut dengan keluaran KAPLUD dengan jumlah masing-masingnya sebagai berikut. Nah, untuk kode programnya di sini saya membuat kata kapal laut seperti yang ada di contoh, kemudian terdapat list huruf dan list jumlah beserta total. Nah, setelah mendeklarasikan, saya menggunakan perulangan yang di sini mengulang sebuah kata. Jadi kapal laut ini mencari setiap huruf yang ada pada pesan. Jadi pada kata ini dicari setiap hurufnya satu-satu. Jadi mulai dari K, A, P, A, L di satu-satu lah, akan di run satu-satu. Nah, ketika dicek satu-satu alfabetnya, hurufnya, akan dihitung total hurufnya pada kata ini. Nah, kemudian ada perkondisian apabila I ini bukan merupakan sama dengan, maka akan dilanjutkan pada kondisi yang kedua, yaitu apabila I tidak ada pada list huruf, karena awalnya listnya kosong. Jadi apabila tidak ada huruf atau alfabet pada list huruf ini, maka akan dilakukan menambahkan alfabetnya beserta dengan jumlah total alfabet yang keluar pada pesan tersebut. Nah, yang disimpan pada variabel total di sini. Setelah itu, untuk perulangan yang kedua, saya tetap menggunakan for I yang diulang sebanyak panjang dari total huruf atau panjang dari list hurufnya, yang akan ngeprint di mana hurufnya keluarnya apa aja dan juga jumlahnya berapa. Jadi sebagai contoh di sini
inputannya kapal laut, yang keluar huruf K sama dengan 1, A keluar 3 kali, P keluar 1 kali, L 2 kali, U 1 kali, dan D 1 kali. Dan ini sesuai dengan soal yang ada di PDF. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang keempat, sabta keyboard rusak. Pada soal ini kita terdapat kasus di mana huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Kemudian sabta ingin mengetik hello world, yang keluar malah seperti ini. Nah, kita disuruh membantu sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Dengan inputan, baris pertama adalah kalimat, dengan batasan string harus berupa alfabet, dan outputnya integer atau jumlah kata yang ada huruf rusaknya. Nah, sebagai inputan hello world, yang keluar 2. Pada kode program saya, di sini saya mendeklarasikan kalimatnya hello world sesuai dengan yang ada di soal, dan kemudian list kata yang menyimpan dari inputan kalimatnya ini di split atau dibagi berdasarkan spasinya. Jadi 2 kata, ketikan hello spasi word, jadi nanti di split ada 2, hello dan word, ada 2 kata akhirnya. Dan kemudian deklarasi huruf rusaknya pada list, yaitu ada huruf E dan D, dan jumlah dimulai dari 0. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan kata di dalam list kata. Nah, kata di sini akan menyimpan kalimat, akan mengambil dari kalimat. Jadi kata-kata yang ada di kalimat ini seperti hello world, kata 1 itu hello, kata 2-nya word. Jadi kata satunya pertama mengambil hello, nanti mengulang lagi, kata kedua mengambil word. Pada perulangan selanjutnya, yakni perulangan J ini akan mengulang mengulang anggota huruf rusaknya. Jadi dia akan mengecek mengulang E dan D ini terus. Jadi diulang pertama E, kemudian D, ulangnya 2 kali. Dan di dalam perulangan tersebut ada percabangan, perkondisian, di mana ketika J atau huruf rusaknya ini terdapat pada kata. Jadi ngecek per kata dan ngecek per huruf rusaknya. Jadi apabila ada huruf rusak di dalam kata tersebut, maka jumlahnya akan ditambah 1 dan kemudian di break dan dilanjutkan pada kata selanjutnya. Jadi setelah kata hello dicek apakah ada huruf yang rusak di dalam kata tersebut. Oh, ada nih. Nah, jumlahnya ditambah 1, kemudian programnya di break dan dilanjut pada kata selanjutnya. Dan kata selanjutnya itu hello, word. Dan dicek lagi apakah pada kata word itu ada huruf rusaknya. Kalau ada, jumlahnya ditambah 1 dan programnya di break. Dan apabila sudah selesai semua, program selesai dan menampilkan jumlah kata rusaknya. Di sini saya menginputkan kalimat hello world dan ditampilkan output jumlah kata rusak, jumlah kata yang mengandung huruf rusaknya. Seperti itu. Sesuai dengan yang ada di PDF. Kemudian untuk soal yang kelima, Ariski seorang siswa kelas 1 SDN King Indo 25. Pada soal ini kita disuruh mencari pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan, yang menghasilkan output sesuai. Dengan input terdapat 2 input. Pertama berupa string yang berisi daftar angka input, dan input kedua berupa string angka hasil penjumlahan yang ditentukan, dengan batasan input pertama merupakan kumpulan angka dan input kedua merupakan target angka, dengan output format array angka yang menghasilkan target. Sebagai contoh di sini inputannya 1 sampai 9 merupakan kumpulan string, dan input keduanya target merupakan string 5, dan outputnya merupakan array yang dimana ini merupakan penyusun dari target. Jadi
di sini hasilnya 5 dan jawabannya di sini yang keluar 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, di sini untuk kode saya membuat pasukan yang berisikan kumpulan string angka yang dimana ini merupakan inputan sesuai dengan yang ada di PDF, dan juga targetnya di sini hasil 5. Dan saya membuat list angka kosong yang dimana itu untuk menyimpan pasukan ini nanti. Pertama saya membuat perulangan dimana saya mengulang i di dalam pasukan yang di split atau komanya pada variabel pasukan ini, koma-koma ini, komanya dihapuskan. Jadi agar ini merupakan kumpulan angka tanpa koma. Jadi waktu diulang atau di looping ini, i-nya mendeteksi satu persatu per karakternya. Jadi diulang 1, terus 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau nggak pakai koma ini, nanti i-nya itu malah yang masuk ini koma. Seperti itu. Jadi agar bisa di casting menjadi integer nilai i-nya ini. Nah, setelah itu di dalam perulangan i ini terdapat variabel angka yang merupakan hasil casting dari nilai i. Nah, setelah castingnya ini berhasil, maka nilai angkanya akan dimasukkan pada list angka yang kosong tadi. Jadi bentuknya yang ada pada list angka sudah berbentuk integer seperti itu. Dan di luar itu saya mengcasting hasil yang merupakan ini targetnya, hasilnya di casting menjadi integer. Nah, kemudian saya membuat list kosong lagi jodoh yang di sini menyimpan array pasangan yang dimana ketika dijumlahkan sesuai dengan targetnya. Di sini terdapat dua perulangan, yaitu perulangan i yang mengulang sebanyak panjang dari list angka. Jadi panjang dari pasukan ini nanti mengulang sebanyak itu, dan kemudian untuk j ini akan mengulang dimulai dari i plus 1 karena i-nya itu dimulai dari 0 karena ini len ya, menggunakan len, dimulai dari 0, jadi dimulainya biar dari 1 dan diakhiri dengan panjang dari list angka. Kemudian ada perkondisian di mana ketika list angka i, jadi yang pertama ditambahkan dengan list yang kedua merupakan hasilnya itu sama dengan target, nah maka hasil penyusunnya, jadi penyusunnya itu akan ditambahkan pada list jodoh. Jadi seperti contoh yang pada di PDF, ketemu nih penyusunnya 1 dan 4. Nah, 1 dan 4 ini dikirimkan pada list jodoh. Nah, seperti itu. Dan program ini apabila dijalankan, nah, outputnya akan sesuai dengan yang ada di PDF. Untuk perulangan yang i ini mengulang yang pertama ini. Dan untuk yang j ini untuk yang kedua. Jadi dia ngecek untuk yang i dimulai dari 1 dulu. Kemudian dicek j-nya ini ngulang terus sebanyak ini. Jadi dia dicek apakah 1 tambah 1 ini 5, 1 tambah 2, 1 tambah 3 sampai 1 tambah 9. Apabila pada saat mulai dari 1 sampai 1 tambah 9 itu enggak ada yang sesuai dengan hasil, maka dia akan lanjut ke atas, nambah lagi. I-nya nambah dari 1 jadi 2. Jadi 2 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 3, seterusnya sampai 9. Kalau sampai 9 masih nggak ketemu sesuai target, nambah lagi I-nya. Habis 2 jadi 3. Seterusnya sampai bilangannya habis. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ke-6, bebek galau. Pada soal ini kita disuruh membuat sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari
tangan yang sama atau tidak dengan data seperti ini. Tangan kirinya sekian-sekian dan tangan kanannya hurufnya seperti berikut. Dengan inputan string, dengan batasan string harus berupa alfabet dan outputnya merupakan boolean, true dan false. Nah, sebagai inputan di sini memasukkan hello, maka bernilai false. Pada program saya, di sini saya mendeklarasikan tangan kiri dan tangan kanan sesuai dengan yang ada di PDF, juga dengan kata yang diinputkan. Nah, di sini untuk mengecek apakah huruf yang diketik merupakan keluaran dari tangan yang sama atau tidak, di sini saya menggunakan perulangan dengan range dimulai dari 1 dan diakhiri dengan panjang kata. Di sini saya menggunakan perkondisian di mana apabila kata indeks I ada pada tangan kiri dan indeks sebelum I indeks sebelumnya ada pada tangan kiri juga, atau huruf saat ini dan huruf sebelumnya ada di tangan kanan, maka akan ngeprint false dan program di break seperti itu. Jadi apabila ini tidak memenuhi, maka akan masuk ke else dan ngeprint true seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini hello, maka akan keluarnya false, dan apabila word maka akan keluar true. Dan untuk soal yang ketujuh atau yang terakhir, file rusak. Di sini terdapat virus yang dimana datanya ini tergeser bilangan aslinya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan dengan pola selang-seling. Kita disuruh untuk membuat program agar pesan yang rusak tadi bisa dibaca lagi dengan batasan jumlah pesan yang dihasilkan hanya 2 dan isi pesannya sebagai berikut: pesan 1 halo dan pesan 2 hello, dan pesan gabungannya karena virusnya selang-seling tadi jadinya seperti ini. Kemudian untuk inputannya seperti berikut dan harus menampilkan output tipe soal mudah aja. Untuk kode programnya sendiri, pertama saya deklarasi sesuai dengan yang ada di PDF, pesan gabungan, pesan 1 dan pesan 2, dan juga pesan setelah diperbaiki yang akan menyimpan nilai setelah nilai yang akan dikembalikan nantinya. Untuk pertama-tama saya menggunakan perulangan yang bertujuan untuk memisahkan pesan dengan pola selang-seling. Di sini saya menggunakan for i in range dengan batasan panjang dari pesan gabungannya yang dimulai dari indeks 0. Kemudian ada perkondisian seperti mencari bilangan genap, yang apabila bilangannya di modulus 2 hasilnya 0, maka dia adalah pesan 1. Jadi dimasukkan kepada pesan 1, kepada string pesan 1 ini. Kan indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi 0 di modulus 2 sama dengan 0. Jadi kelipatan ganjilnya, jadi indeks bukan kelipatan ganjil sih sebenarnya, kelihatannya ganjil. Jadi 0, 2, indeks 0, 2, 4 dan seterusnya itu merupakan pesan 1 dan indeks lainnya merupakan punya pesan 2. Jadi pesannya itu yang awalnya selang-seling jadi terpisahkan jadi pesan 1 dan 2, jadi dipisah gitu pada perulangan yang pertama. Dan setelah dipisah, perulangan yang kedua ini mengembalikan setiap karakter di pesan 1 dan pesan 2 ke nilai aslinya. Kan nilai aslinya tergeser 5. Jadi di sini saya membuat perulangan untuk pesan 1 dan pesan 2. Untuk pesan 1 pertama mengulang for i in pesan 1. Jadi mengulang setiap alfabetnya pada pesan 1, yang dimana mengurangi kode aslinya karakter sebanyak 5, kan geser sebanyak 5, jadi ditambah 5 sebelumnya.
karena geser 5 jadi dibalikin, dikurangi 5. Nah, di sini menggunakan ORT I. Jadi ASCII-nya dari karakter pada pesan 1 ini, di pesan 1 huruf alfabetnya dirubah menjadi bilangan ASCII dulu, setelah itu dikurangi 5 dan disimpan pada variabel ASCII. Nah, setelah disimpan pada variabel ASCII ini, di casting ASCII-nya ke dalam bentuk karakter. Jadi yang masih angka-angka itu dirubah menjadi karakter menggunakan char biar kembali ke bentuk semulanya, jadi nggak angka-angka lagi seperti itu. Jadi bentuknya nanti alfabet seperti itu. Dan ini digunakan pada pesan 2 juga. Ini kodenya sama, tinggal kopas, cuma mengganti perulangannya aja. Di sini I mengulang pesan 2, yang di atas I mengulang pesan 1. Dimana ini akan mengulang sampai batas terakhir alfabetnya yang ada di pesan 1 dan pesan 2. Ketika habis, ya sudah, tinggal ngeprint pesan 1 dan pesan 2-nya setelah diperbaiki. Nah, dan hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang ada di PDF. Tipe soal mudah aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.